Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah Sedina dari kelas manajemen 22 NPM 2241101. Di sini saya ingin menjelaskan analisis struktur modal. Apa itu analisis struktur modal? Adalah konsep utama dalam bidang keuangan perusahaan. Ini adalah proses yang memungkinkan perusahaan untuk memahami sumber pendanaan yang digunakan dalam operasinya. Dalam kata lain, ini adalah cara untuk mengidentifikasi beberapa banyak utang dan ekuitas yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitasnya. Struktur modal yang optimal adalah kunci dalam mengelola resiko keuangan dan mencapai tujuan perusahaan. Dalam materi ini, kita akan memahami secara mendalam konsep, metode, dan pentingnya analisis struktur modal. Komponen struktur modal. Utang, debit, adalah salah satu komponen utama dalam struktur modal. Ini mencakup semua kewajiban finansial yang harus dibayarkan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Utang bisa berupa pinjaman bank, obligasi perusahaan, atau pinjaman lainnya. Keuntungan utang adalah bahwa perusahaan dapat memanfaatkan leverage finansial, yaitu menghasilkan pendapatan yang lebih besar daripada biaya bunga yang harus dibayarkan. Namun utang juga membawa resiko, terutama jika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya. 2. Ekuitas adalah kepemilikan saham dalam perusahaan. Ini mencakup modal saham yang diberikan oleh pemilik perusahaan dan laba yang ditahan. Saham dapat dijual kepada investor sebagai sumber pendanaan tambahan. Keuntungan ekuitas adalah bahwa perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk membayar dividen atau mengembalikan investasi kepada pemegang saham jika perusahaan tidak menghasilkan laba. Namun pemegang saham memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan. Metode analisis struktur modal. 1. Rasio utang ekuitas. Rasio utang ekuitas adalah ukuran utama dalam menganalisis struktur modal. Ini mengukur sejauh mana perusahaan bergantungan pada utang dibandingkan dengan ekuitasnya. Rasio ini dihitung dengan membagi total utang dengan total ekuitas perusahaan. Rasio yang tinggi menunjukkan ketergantungan yang besar pada utang dan risiko keuntungan yang lebih tinggi. 2. Biaya modal rata-rata tertimbang. WACC adalah tingkat pengembalian yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membiayai proyek-proyek. Ini adalah kombinasi dari biaya utang dan biaya ekuitas dalam proporsi yang mencerminkan struktur modal perusahaan. WACC digunakan sebagai tingkat diskontal dalam evaluasi investasi dan memutuskan apakah proyek tersebut menguntungkan atau tidak. 3. Pendekatan pemilihan saham. Jika perusahaan ini merupakan modal ekuitas tambahan, analisis struktur modal juga dapat dilibatkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. 1. Risiko bisnis. Industri. Profil risiko perusahaan dapat mempengaruhi keputusan tentang seberapa banyak utang yang digunakan. Perusahaan dalam industri yang stabil cenderung memiliki lebih banyak utang. 2. Keuntungan fiskal. Keuntungan pajak adalah faktor terpenting dalam memutuskan struktur modal. Pajak bunga utang dapat dikurungkan dalam pendapatan perusahaan, mengurangi beban pajak. 3. Persepsi investor. Pandangan investor tentang risiko dan preferensi mereka terhadap saham atau utang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam mengatur struktur modalnya. Pengaruhan struktur modal terhadap kinerja keuangan. Menunjukkan struktur modal dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan struktur aktiva, profitabilitas, dan likuiditas secara serempak berpengaruh terhadap struktur modal. Sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan, profitabilitas, dan likuiditas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal. Dalam mengelola struktur modal, perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal dan memilih teori struktur modal yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Analisis struktur modal dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan sumber daya keuangan dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Pentingnya analisis struktur modal. 1. Manajemen risiko. Memahami struktur modal membantu perusahaan mengelola risiko keuangan jika terlalu banyak utang.
Perusahaan dapat beresiko kehilangan kontrak atau asetnya jika tidak ada membayar utangnya. 2. Keputusan investasi. Analisis struktur modal digunakan untuk mengevaluasi proyek-proyek baru. WACC membantu perusahaan menentukan tingkat pengembalian yang diperlukan untuk membenarkan investasi. Teori struktur modal. Teori struktur modal modern terdiri dari 1. Teori trade-off. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan harus menemukan keseimbangan antara manfaat dan biaya dari penggunaan utang. 2. Teori pecking order. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan lebih memilih membiayai kegiatan operasionalnya dengan menggunakan sumber dana internal terlebih dahulu, kemudian dan menggunakan sumber dana eksternal jika diperlukan. 3. Teori signaling. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan menggunakan struktur modal untuk memberikan sinyal kepada investor tentang kualitas perusahaan. Kesimpulannya, analisis struktur modal adalah alat penting untuk manajemen keuangan perusahaan. Ini membantu perusahaan memutuskan seberapa banyak utang dan ekuitas yang harus digunakan dalam perdanaan operasinya. Pemahaman yang baik tentang struktur modal adalah kunci dalam mengelola resiko keuangan dan mencapai tujuan perusahaan. Namun perlu diingat bahwa tidak ada satu struktur modal yang sesuai untuk semua perusahaan dan keputusan ini harus disesuaikan dengan situasi dan tujuan perusahaan. Terima kasih.